Membahas hal itu kita akan berbincang dengan Julian Aldrin Pasha, juru bicara kepresidenan. Pak Julian, SBY sudah mengkritik dan tadi pernyataannya dengan penuh penekanan. Apakah SBY benar-benar marah terkait kebijakan Pertamina? Ya, tentu begini ya. Kalau dilihat dari apakah Presiden benar-benar marah, ya tentu beliau sangat kecewa ya. Dan ya marah juga saya kira. Karena ini situasi yang dimana Presiden sama sekali tidak tahu. Saya harus mundur sedikit. Mungkin kami yang sekarang, kami ini pemerintah, untuk berusaha memahami apa yang menjadi rasional atau pertimbangan Pertamina dalam menaikkan harga. Mari kita lihat kembali berdasarkan peraturan yang ada. Di dalam peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2009 jelas disebutkan bahwa dalam menetapkan harga jual kepada pengguna umum itu memang sepenuhnya kewenangan dari badan usaha dengan berpedoman pada 3 hal. Yang pertama adalah harga patokan, kedua kemampuan konsumen domestik atau dalam negeri, dan yang ketiga adalah kesinambungan pendistribusian atau ketersediaan dari LPG itu sendiri. Dan di ayat 2 ini penentunya, bahwa disebutkan setiap keputusan yang diambil dalam ayat pertama itu wajib, sekali lagi wajib, dilaporkan kepada Menteri. Menteri yang dimaksud di sini tentu Menteri SDM, karena ini adalah peraturan dari Menteri SDM. Berarti Pertamina dalam hal ini tidak ada laporan seperti itu ke Menteri terkait? Saya kira mungkin di sini yang juga kami harus pastikan bahwa tidak ada dualisme ya. Dualisme dalam arti Pertamina melihat yang menjadi induknya ini siapa? Apakah karena dia sebagai badan usaha milik negara kemudian yang menjadi induknya adalah Menteri BUMN, Menek BUMN, atau Menteri SDM? Kami melihat di sini sebetulnya harus lebih kepada Menteri SDM karena ini adalah kebijakan policy yang ditetapkan dan ada peraturan Menteri terkait Menteri SDM di sini. Dan dari rapat kemarin memang dijelaskan bahwa di dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham mereka, yang dilakukan pada bulan Desember, ditetapkan atau diputuskan bersama. Tentu ada Dewan Komisaris di sana, ada jajaran direksi tentu saja. Bahwa harga ini diambil karena berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah adanya laporan dari BPK yang menyebutkan bahwa dalam kurun 2011-2012, Pertamina mengalami kerugian sebesar 7,7 sekian triliun, ya kan? Dan itu diinterpretasikan sebagai salah satunya dianggap dikontribusikan oleh harga jual yang selama ini tidak berdasarkan harga keekonomian. Dan kita tahu bahwa penjualan untuk gas 12 kg itu sendiri adalah masuk dalam PSO kan, dalam hal yang disubsidi. Nah, kalau memang Pertamina melihat bahwa selama ini beban dari biaya yang dialokasikan untuk 12 kg tadi adalah sepenuhnya beban Pertamina. Nah, ini mungkin kita bisa bicarakan dengan pemerintah. Artinya memang dimanapun yang namanya subsidi itu adalah bagian porsi atau beban pada pemerintah. Tapi kita juga harus lihat bahwa Pertamina juga punya dividen kan dalam hal ini. Apakah itu juga tidak bisa dibicarakan? Tapi hal terpenting Mbak Nova, ketika mereka mengatakan bahwa ada faktor lain, yaitu faktor temuan BPK di sini, sebagai alasan kenapa kita harus lepas harga ini ke harga keekonomian. Nah, ini yang juga kami belum bisa mengerti, karena kita harus samakan dulu sudut pandangnya. BPK melihat bahwa nilai 7,7 triliun rupiah itu adalah suatu temuan kerugian berdasarkan apa? Apakah ini karena yang tadi saya sampaikan, karena adanya subsidi yang mengakibatkan harga yang dijual sebelumnya sekian rupiah kemudian harus disubsidi sedemikian besar, akibatnya berakumulasi sampai 7,7 triliun rupiah, atau memang ada penyelewengan, ada markup barang-barang atau ada hal-hal lain yang berkaitan dengan pidana atau korupsi di sana. Kalau yang kedua itu tidak ada toleransi. Tapi kalau yang pertama itulah sebabnya kenapa pemerintah bersama-sama dengan Pertamina tentu untuk bicara dengan BPK apakah ini yang dimaksud oleh BPK. Bila hal ini yang terjadi dan bila memang itu yang dimaksud, maka tentu kita harus carikan solusinya. Karena bagaimanapun dalam pandangan pemerintah, LPG ini tidak semata-mata barang konsumsi, tapi lebih berakibat sebagai sesuatu yang memang dikonsumsi oleh masyarakat luas dan dampak ikutannya sangat luas. Tetapi yang publik mungkin ingin mengetahui Pak, apakah memang benar-benar Pak SBY tidak tahu sama sekali seperti itu, sehingga cukup kaget ada kenaikan? Ya tentu tidak tahu. Dalam penafsiran saya,
Menteri mengetahui penuh, ya kan? Karena memang hasil dari RUPS mereka. Pertamina di sini melaporkan kepada Menteri terkait. Menteri di sini saya tidak jelas betul. Apakah Menteri SDM juga mengetahui? Karena yang saya ketahui adalah Menteri BUMN yang dilaporkan. Nah, kembali ke yang tadi sebelumnya juga saya katakan, seharusnya Menteri SDM yang juga mengetahui. Dan Menteri SDM wajib melaporkan kepada Menko. Bersamaan dengan tentu Menteri BUMN juga wajib melaporkan kepada Menko. Dan yang menetapkan itu adalah pemerintah. Jadi bukan kemudian di sana ditafsirkan pada ayat 2, pasal 25, Peraturan Menteri SDM 2009 tadi, Menteri dilaporkan setelah itu diputuskan, dinaikkan. Itu sama saja Menteri tidak perlu dilaporkan, Menteri tinggal baca koran kan dan lihat dari berita. Bukan seperti itu penafsirannya. Tetapi kemarin Pak Hatta Rajasa juga sempat menyebutkan jika sempat ada pertemuan seperti itu, Pak. Itu pertemuan tentang apa? Apakah memang sudah ketok palu, tetapi terjadi miss seperti itu? Bagaimana? Saya melihat memang di sini penafsiran ya. Artinya dalam decision making process atau proses pengambilan keputusan tentunya kan kita menganut beberapa beberapa pola ya yang bisa diambil sebagai rujukan. Nah, saya kira Menteri tentu mengetahui dalam hal ini. Tapi kalau itu ditanyakan kepada saya, apakah Presiden mengetahui? Saya pastikan bahwa Presiden sama sekali tidak mengetahui. Beliau baru mengetahui setelah itu ribut di masyarakat, ibu-ibu di pasar menjerit, dan kami melaporkan pada Presiden ada something wrong di sini karena tiba-tiba harga naik, kenapa di antara kita tidak ada yang tahu, dan kami juga tidak mengetahui, bahkan tidak pernah ada laporan sepanjang yang saya ketahui, ya, baik dari Menko apalagi dari Menteri kepada Presiden mengenai hal ini. Dalam waktu dekat atau dalam waktu singkat bisa dikatakan karena Presiden juga sudah memberikan pernyataan ini, apa yang akan dilakukan ini, Pak? Begini, karena ini kan sudah dibuat keputusannya ya, dan damage-nya sudah terjadi. Sebagaimana kita ikuti bahwa arahan Presiden kemarin di Halim agar pemerintah tentu mendorong, karena memang yang menjadi domain vektornya adalah Pertamina. Jadi Pertamina mungkin tentu melalui suatu mekanisme yang ada, mungkin perlu melakukan RUPS luar biasa di dalam mereka untuk meninjau kembali apa yang dilakukan ini. Karena dalam pandangan Presiden, pengambilan keputusan, apalagi yang strategis seperti LPG ini, tidak bisa semata-mata dilepaskan kepada pasar berdasarkan hal yang dengan pertimbangan rasio atau dengan pertimbangan bisnis semata, tapi harus ada wisdom juga di sana. Karena jangan lupa bahwa apa yang disebut di dalam peraturan nomor 26 tadi, ayat 2 itu menyebutkan itu harus sesuai atau berdasarkan dengan kemampuan daya beli konsumen. Nah, kalau kita lihat semua orang menjerit, ibu-ibu di pasar menjerit, tidak mampu karena bukan saja berhenti di sana, tapi juga setelah itu kan makanan semuanya kan jadi naik semua. Nah, ini bagaimana? Ini yang harusnya kita bicarakan dan menjadi beban, menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa ini tidak kemudian menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Tetapi jika tidak ada koordinasi seperti itu, selain itu menurut Pak Julian, ada apa sih sampai akhirnya keputusan kebijakan sudah dikeluarkan dan akhirnya sudah menimbulkan dampak yang begitu besar seperti itu? Ya, begini ya, saya sendiri kan background saya politik, saya belajar ilmu politik, doktor saya ilmu politik, saya tahu persis bagaimana cara membaca dari perspektif politik. Ini adalah keputusan rasional, keputusan teknis, ya kan, berdasarkan pertimbangan harga, pertimbangan rasio, pertimbangan ini dan itu yang sama sekali tidak ada urusannya dengan politik. Jadi kalau mereka melihat itu dari kacamata satu perspektif itu, saya tidak bisa memandang. Tapi kalau saya ditanya apakah ini ada nuans atau ada insinuasi di dalam politik, mungkin saja ada. Pertanyaan saya adalah, ketika RUPS yang dilakukan oleh Pertamina pada Desember itu, apakah di sana secara jelas, secara tersirat maupun tersurat disebutkan bahwa ini harus diambil pada tanggal 1 Januari 2014, ya kan, sebagai kado dari Pertamina, ya. Sekali lagi kado dari Pertamina, bukan dari pemerintah, kado yang tidak menyenangkan untuk memberikan harga tinggi kepada pemerintah, kepada masyarakat, ya kan? Apakah ada di situ? Makanya kami berkepentingan dan kami perlu tahu notulensi dari rapat mereka, apa yang dilakukan di sana, siapa pengambil keputusan yang paling menentukan dalam hal ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya ini memang harus dilakukan, kenapa kok Presiden tidak tahu? Padahal semua orang pasti ini sekarang bolanya dibuat. Dan Mbak Nova, kalau sekarang kita ikuti ya, SMS yang masuk kepada Presiden ataupun kepada itu dianggap bahwa Presiden yang mengambil keputusan. Dan Presiden bisa dikatakan bohong kalau mengatakan tidak tahu. Ini kan jadi mislead semua. Baik. Pak,
yang tadi pertanyaan mungkin mewakili masyarakat juga, apakah ini hanya pencitraan SBY, pura-pura tidak tahu seperti itu Pak, pura-pura marah gitu? Ya, ini yang saya sebutkan tadi ya, Presiden betul-betul dikagetkan ya. Saya kira memang benar kalau ada kesungkanan yang luar biasa dari tingkat menteri sekalipun untuk menyampaikan sesuatu kepada Presiden itu ya. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan, ya kan? Apalagi ini hal yang sangat krusial, yang sangat penting. Jadi kalau memang alasannya adalah sesuatu yang memang tidak enak untuk dilaporkan, tapi kondisi seperti ini kan jauh lebih menyakitkan, ya kan? Dan Presiden merasa sangat seperti bagaimana ya? Kalau saya di posisi beliau, saya di posisi Presiden seperti ini, ini kan seperti sengaja untuk memang mendiskreditkan, merugikan saya, ya kan? Nggak ada lagi alasan yang sebelumnya bisa dibenarkan bahwa karena pada kenyataannya publik merasa bahwa nggak mungkin lah Presiden nggak tahu naik 86%, 68%. Masa iya Presiden nggak tahu? Padahal kenyataannya betul-betul nggak tahu. Dan kemarin waktu saya ingat, karena saya ikut dalam rangkaian kunjungan kerja di Surabaya, di Jawa Timur, ketika Presiden mengetahui ini dari masyarakat, langsung ya dari media, dan ketika itu juga Presiden menanyakan kepada tentu di jajaran pemerintah termasuk Wapres dan menginstruksikan agar ini dikelola dengan baik, ya kan? Segera Wapres mengadakan rapat koordinasi di kantor Wapres pada 2 hari yang lalu untuk membahas khusus mengenai hal ini. Itu atas instruksi Presiden, ya kan? Karena Presiden ingin ini dijelaskan pada publik. Karena yang terkena imbasnya bukan Wapres, bukan Menko, bukan Menteri BUMN, bukan Menteri ESDM, tapi Presiden. Nah, ini yang ya ini adalah satu konsekuensi mungkin sebagai pemimpin atau kepala negara, kepala pemerintahan. Tapi jelas bahwa di sini ada dalam pengambilan keputusan, tidak dikoordinasikan secara baik, harus kami akui. Ini adalah suatu catatan buruk juga di dalam jajaran kami sendiri, karena rupanya mekanisme untuk penyampaian informasi sampai di tingkat Presiden itu tidak jalan dalam konteks ini. Itu baik, itu dari Pak Adrian tadi berandai-andai menjadi SBY, tapi dari Bapaknya sendiri Pak, apakah memang merasa didiskreditkan seperti itu? Iya tentu dong, karena beliau menyampaikan ke saya. Sekarang yang datang ke saya itu SMS, itu ya mengatakan bahwa tidak mungkin Presiden tidak tahu. Nah, kalau Anda di posisi itu ditanya seperti itu padahal Anda benar-benar tidak tahu, bagaimana perasaan Anda? Merasa ada muatan politis seperti itu Bapak? Saya tidak tahu, makanya kita perlu tahu. Kami akan pelajari mengenai hal ini. Kami menganggap ini sangat serius. Kita ingin tahu apa yang sebetulnya dirumuskan dalam rapat mereka itu. Dan kami juga ingin dengar apa alasan BPK untuk menetapkan 7,7 sekian triliun kerugian itu atas dasar apa. Temuannya itu harus kita breakdown, harus kita ketahui. Dan untuk memastikan agar ini tidak politis, sekali lagi karena ini tahun politik, ini harus ada raison d'être-nya, harus ada alasan yang bisa kami terima. Baik, tadi Pak, kita sudah mendengar pernyataan dari Presiden SBY jika harus berkoordinasi dengan Menteri dan segala macam, SBY marah seperti itu. Tetapi apakah secara langsung memarahi Menteri yang bersangkutan? Begini ya, beliau itu dalam bacaan saya sangat bijak ya, meskipun marah, tapi beliau kan tahu bahwa sebagai kepala negara itu semua harus terkontrol, ya kan. Maka oleh sebab itu diminta untuk menjelaskan satu persatu. Kemarin dalam rapat kami itu diminta untuk menjelaskan satu persatu, semua mereka. Diminta untuk menjelaskan atau dimarahi juga Pak? Ya tentu kalau saya di posisi itu, ya tentu mereka tahu bahwa Presiden sangat kecewa dan marah ya atas kejadian ini, ya kan. Tidak ada koordinasi yang baik antar mereka, itu sesuatu yang sebetulnya sulit diterima untuk Presiden, ya kan. Nah, permasalahannya sekarang ketika publik merasa bahwa mereka kan tidak mau tahu, tahu dan tidak mau tahu. Kami menyadari hal itu. Presiden tentu memahami sekali soal ini. Apapun yang terjadi di dalam, baik diketahui atau tidak diketahui Presiden, harga yang di luar sudah ditetapkan dan itu harus mereka terima dan mereka tidak bisa menjangkaunya. Itu permasalahannya kan. Nah, sekarang adalah tugas dari pemerintah untuk kembali menetralkan ini. Kita tidak bisa memastikan apakah ini akan dicabut, tentu tidak mungkin dicabut, tapi paling tidak harga itu tidak dilepas demikian rupa seperti harga keekonomian yang sekarang yang ditetapkan. Bisa dikatakan apa yang sudah dinyatakan Presiden itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, masyarakat luas seperti itu untuk membatalkan kenaikan harga? Saya tidak melihat sampai pembatalan.
bagaimanapun kita harus rasional ya. Kalau kita lihat perbandingan di 3 kg misalnya, harga indeks penjualan ya sekarang itu yang jadi harga patokan ditetapkan Menteri itu berubah setiap bulannya. Hasil dari suatu rumusan berdasarkan harga pasar, ya kan. Harga pasar sekarang kan per metric tonsnya sekitar 68 US dollars kan. Kalau tidak salah ya, sekitar itu. Itu harus menjadi, kita harus realistis juga. Tapi yang pasti kalau itu mencabut, saya belum melihat ke sana. Kalau itu dikurangi hampir pasti ya, ya kan. Tinggal nanti bagaimana pembicaraan dengan BPK untuk menyiasati ini agar kita ketemu jalan keluarnya. Karena bagi Presiden proses atau pengambilan keputusan itu tidak semata-mata berdasarkan rasio dan pertimbangan bisnis, tapi juga harus ada wisdom, harus ada kebijakan, kearifan, kebesaran hati di sana. Untuk rakyat. Untuk hari ini itu pertemuan dengan BPK juga ya Pak ya? Ini kira-kira mengerucutnya kemana? Berarti tidak mungkin dibatalkan, tetapi akan tetap dinaikkan, tetapi akan dikurangi persentasenya seperti itu? Kepentingan dari pihak kami dan Pertamina adalah untuk mendapatkan klarifikasi atau penjelasan BPK. Apa yang dimaksud dengan kerugian sekian triliun tadi? Ya kan, dan dari mana itu? Itu kan ada penjelasannya tentu kan dari sudut mana. Kalau itu berdasarkan temuan-temuan yang sifatnya mungkin ada unsur pidana di sana, penyelewengan atau di upgrading sebagainya. Ya tentu itu tidak bisa itu harus diselesaikan dan harus dituntaskan, ya kan, secara hukum. Tapi kalau kemudian ini kena perbedaan persepsi di mana di satu sisi pemerintah, Pertamina menganggap bahwa obligasi yang mereka harus lakukan itu seharusnya ditanggung oleh pemerintah karena ini adalah barang subsidi, ya kan. Tapi kenapa kami sebagai badan usaha yang harus menanggung sepenuhnya, sehingga ini merasa memberatkan dan mereka juga kesulitan untuk mencari penutupnya atau untuk mengcover atau mengganti atau menutup kerugian tadi karena dividen juga masih belum bisa diputuskan. Atau bagaimana? Saya kira kalau ini jelas ya, masalah Pertamina karena mereka merasa bahwa beban sekian triliun tadi memberatkan, karena itu harus ditanggung oleh badan usaha, sementara mereka merujuk pada Undang-Undang 40 Persero, bahwa sebagai badan usaha mereka harus melakukan sesuatu yang sifatnya mengeruk keuntungan, maka mereka dibenarkan untuk melepaskan ini menurut mereka, maka ini tidak ketemu. Pemerintah mungkin bisa juga mencarikan jalan keluar terbaik bersama-sama dengan BPK. Jangan sampai nanti belakangan ketika kita memutuskan satu hal dari sisi pemeriksa keuangan melihat bahwa ini melanggar atau ilegal atau tidak berdasarkan pada peraturan dan disalahkan. Baik. Jadi bisa dipastikan dari Pak Julian memang SB benar-benar tidak tahu ya Pak ya. Ada anggapan sebagian orang menganggap ini untuk menjatuhkan salah satu menteri gitu yang akan berlaga ini di Pilpres 2014, tidak juga Pak ya? Saya tidak melihat ke sana ya. Dan juga bukan pencitraan, bukan? Tentu bukan. Tentu bukan. Baik, kita tunggu saja Pak hasil untuk nanti mudah-mudahan bisa sedikit mendinginkan hati masyarakat seperti itu. Ya, terima kasih Pak Julian sudah hadir bersama kami. Kami masih membahas tentang kenaikan LPG 12 kg dan kita telah kedatangan narasumber Ali Mudakir, Vice President Corporate Communication Pertamina. Ya, Pak Ali. Di Twitter, Pak SBY bisa dikatakan marah seperti itu karena tidak tahu menau berkaitan dengan kebijakan Pertamina ini untuk menaikkan harga LPG 12 kg. Tetapi sebelum Bapak menjawab apakah benar memang tidak tahu, tidak ada penyampaian dari Pertamina seperti itu, kita lihat dulu isi Twitter dari Pak SBY ya Pak ya. Ya ini dikatakan saya tahu BPK ya, untuk Twitter berikutnya, meski kenaikan harga ini kewenangan Pertamina dan tidak harus lapor Presiden, tapi saya menganggap pemerintah perlu menangani karena menyangkut rakyat banyak. Ini menurut SBY ini Pak Ali. Dan kemudian ada lagi, kenaikan harga yang terlalu pesat akan meningkatkan harga barang dan jasa. Pada akhirnya rakyat kurang mampulah yang akan terbebani. Dan ada satu lagi nih terakhir, tweet dari SBY. Kebijakan yang membawa dampak luas ini juga tidak dikoordinasikan dengan baik dan persiapannya pun juga kurang. Ini harusnya tidak boleh terjadi. Pak Ali, tidak ada koordinasi dengan baik. Tanggapannya dari Pertamina? Jadi ya sebetulnya begini ya, dalam menyikapi ini ya, saya pikir kita mengacu pada hasil rapat kabinet terbatas kemarin dan
press conference yang dilakukan oleh Bapak Presiden ya setelah rapat terbatas tersebut, karena setelah itu kan statement beliau saya pikir sangat bijak, ya sangat bijaksana, karena beliau sudah mendengarkan tentunya masukan dari dan mendengarkan alasan-alasan dari semua pihak yang terkait dengan kebijakan kenaikan harga LPG. Tetapi yang publik ingin tahu, apakah memang benar-benar Pertamina tidak menyampaikan seperti itu ke Presiden? Presiden benar-benar tidak tahu, Pak? Begini ya, di dalam tata kelola perusahaan dan hubungan kelembagaan pemerintah kan juga ada tata keramanya ya, ada aturan-aturan prosedur tetapnya. Ya, Pertamina sebagai korporasi ya yang membidangi atau melakukan usaha bisnis 12 kg ini tentunya kan terkait dengan RUPS ya, Menteri BUMN. Kemudian masalah LPG kaitannya dengan Kementerian SDM. Ya, dan di bawah Menteri BUMN dan Menteri SDM, maka atasnya adalah Menko Perekonomian. Ya. Sejak Pertamina menerima hasil audit BPK, ya 5 Februari 2013, ya tanggal 20-nya kita sudah langsung mengirimkan surat kepada Menteri SDM dan Menteri BUMN, dan juga kita tembuskan kepada Menko Perekonomian. Jadi ya, tiga pihak sudah tahu Pak ya, Menko Perekonomian, BUMN dan SDM, tidak hanya BUMN saja ya? Iya, jadi karena ini semuanya kan terkait ya. Ini kita informasikan menyikapi hasil audit itu ya, di mana kerugian Pertamina 7,73 triliun dalam kurun waktu 2011-2012 ya, sehingga rekomendasinya adalah ada tindak lanjut dengan penyesuaian. Tetapi ada tanggapan tidak Pak berdasarkan surat yang sudah dikirimkan? Sebetulnya kalau kita kembalikan tadi ya, kita kembalikan kepada dasar hukumnya sendiri ya, Bapak Presiden kan juga sudah mengatakan bahwa ini memang kewenangan Pertamina ya di dalam menaikkan, karena ini bukan regulated commodity ya, komoditas yang diatur oleh. Tapi sempat juga dibilang oleh SBY memang regulasinya penuh kepada Pertamina, tetapi harus ada setidaknya memberikan informasi seperti itu sebelumnya. Sudah, ya kan kita sudah sampaikan ya bulan Februari tadi. Ya. Bulan Februari surat-surat tersebut ada tanggapan Pak dari 3 kementerian itu? Ya ini yang tolong nanti di cross check aja di kementerian ya, karena apa yang berwenang menjawab adalah kementerian ya. Itu malah kita usulkan skenario kenaikan secara bertahap ya. Tahap pertama 2.500 ya, kemudian sekitar 2.500 ya, kemudian tahap kedua nanti 1.500 ya. Itu kita udah sampaikan. Ya kita susul lagi. Tetapi ya, tidak diindahkan seperti itu. Yang disetujui 68% seperti itu? Tidak ada pernah persetujuan. Kita hanya menyampaikan informasi ya, bahwa kita akan menyesuaikan ya. Karena sekali lagi bahwa kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku itu memang kewenangan Pertamina, tapi kita menginformasikan ya ini ya. Kemudian selalu kan bahwa ya selalu yang diinikan kan Pertamina. Itu tidak hanya sekali ya, surat menyurat itu kami ada datanya semua ya. Bahkan sudah pernah dilakukan rapat koordinasi di Menko Perekonomian. Ada 2 menteri itu juga Pak? Ada bukan hanya 2 menteri dan BUMN dan SDM. Bukan juga? hanya 2 menteri, bahkan di situ ada Menteri SDM, ada Menteri Keuangan ya, dan hadir juga dari Badan Kebijakan Fiskal. Ya. Jadi sudah ada ketuk palu seperti itu dari? Bukan ketuk palu, karena sifatnya kan kita koordinasi ya. Sekali lagi karena kewenangannya itu ada di Pertamina, tapi kan Pertamina mengkomunikasikan ini dan mengkoordinasikannya. Oke, Pak, baik, ada muncul angka 68%. Tadi saya cuplik dari tweet SBY, persiapannya kurang seperti itu. Apakah sudah dipikirkan dampaknya, Pak? 68% bukan angka yang kecil loh. Ya, jadi kalau menyangkut perdebatan dampak dan besaran angka, sebetulnya yang 68% kenaikan ini kan sebetulnya kita rencanakan di tahun 2013 itu dibagi dalam 2 tahap ya, karena ya saya tidak mau kembali ke belakang lagi lah apa yang terjadi ya, dan itulah yang kemudian kita ambil langkah di Januari 2014 ini ya. Harusnya memang 2 tahap, tapi kembali lagi saya juga akan bertanya dong, misalkan
ini kan banyak yang bertanya. Sekarang ya enak aja memang komentarnya. Kenapa nggak dulu-dulu dinaikkan bertahap? Memangnya kalau dulu dinaikkan bertahap nggak rame juga seperti sekarang? Saya juga nggak yakin siapa yang bisa memberikan jaminan itu. Ya? Tetapi mungkin masyarakat lebih bisa menerima karena tidak langsung. Nggak yakin juga saya Mbak Nova. Kalau tidak yakin juga. Oke. Ya karena suasana pasti akan seperti sekarang juga. Baik. Tadi saya sebelumnya juga sempat berbincang dengan juru bicara kepresidenan Pak Julian. Ini yang dipertanyakan adalah kerugian 7,73 triliun itu sebenarnya kerugian dalam hal apa? Jadi gini. Apakah cukup sepadan dengan menaikkan harga yang akhirnya membebani masyarakat seperti itu, Pak? Jadi kita kembali ya, Mbak. Ini kan kita kan negara hukum, ya negara hukum segala sesuatu harus didasarkan pada peraturan hukum dan yang berlaku. Jangan sampai komoditas ekonomi ya menjadi komoditas politik, kan begitu. Nah, kembali ke pertanyaan kerugian tadi, ya. 7,73 triliun ini hasil audit BPK ya untuk periode 2011 dan 2012 karena selisih ya harga beli Pertamina LPG-nya itu lebih tinggi daripada harga jualnya. Jadi Pertamina jual rugi. Jadi sebetulnya tidak perlu bisnis LPG lah ya. Bisnis nasi padang, tahu tempe, kalau saya belinya 10.000 kemudian saya jual 5.000 ya pasti saya rugi. Baik, jadi murni karena memang ada selisih harga antara harga jual dan harga beli seperti itu. Oke, baik. Betul. Terakhir, ini nanti arahnya kemana Pak? Akankah dibatalkan atau dikurangi persentase kenaikannya atau bagaimana? Kira-kira. Ini kan arahan Bapak Presiden juga sangat jelas ya bahwa dalam meninjau kembali ya kenaikan harga itu ya prosedur dan mekanismenya tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan konsultasi ke BPK. Kenapa? Saya kan Bapak Presiden sangat paham ya bahwa ini adalah komoditas yang tidak diatur sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Baik, kita tunggu Pak Ali ya nanti hari ini kan karena ada rapat seperti itu kita akan tunggu apakah tetap naik atau mungkin dikurangi kenaikannya seperti itu. Kita tunggu saja. Terima kasih Pak Ali sudah bergabung bersama kami.